Semakin banyak yang memusuhi Nahdlatul Ulama, maka ia akan semakin besar dan pihak-pihak yang memusuhinya pasti akan hancur. Demikian perjalanan sejarah membuktikan pada era 1950-an NU menjadi bulan-bulanan masyumi. Sikap su'ul adab masyumi ini berujung pada mufarakohnya, memisahkan diri NU dari masyumi. Apa yang terjadi setelah itu? NU semakin besar dengan raihan 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Padahal sebelumnya hanya mendapat jatah 8 kursi saat NU masih bersama Masyumi. Beberapa tahun kemudian Masyumi dibubarkan oleh pemerintah Orla karena keterlibatan dalam aksi makar di beberapa daerah di Indonesia. Hal yang sama juga dialami oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, dengan ideologi komunisnya, dan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dengan ideologi khilafahnya. Sikap permusuhan keduanya atas NU telah jamak diketahui. Nasib keduanya pun tidak jauh berbeda dengan Masyumi, dibubarkan dan dicatat sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Apa yang membuat NU demikian sakti? Banyak faktor. Salah satunya adalah kualitas ketakwaan para pendirinya hingga mencapai derajat kewalian. Sederhananya, NU itu didirikan oleh para wali Allah, para pendiri NU seperti Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Kiai Bisri. Semuanya adalah wali-wali Allah. Pernyataan ini bukanlah klaim tanpa dalil. Wali Allah sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab pesantren adalah seorang mukmin yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Al-mu'minul mustaqimu fi ta'atillah. Mukmin artinya orang yang percaya adanya Allah, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, pencipta alam semesta, Al-Khaliq. Dia tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Mukhalafah lil hawadis, ada tanpa permulaan, Al-Qidam, dan ada tanpa akhir, Al-Baqa. Dia Esa, Al-Ahad, dan tiada sekutu baginya, Al-Wahid. Juga percaya bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus untuk manusia dan jin, serta membawa rahmat atas seluruh alam. Orang yang memegang teguh kepercayaan ini hingga akhir hayatnya, itulah yang disebut mukmin. Adapun istiqomah dalam menjalankan ketaatan pada Allah, maknanya adalah ia senantiasa menjalankan perkara-perkara fardu yang diwajibkan atas dirinya, lalu melengkapinya dengan memperbanyak melakukan perkara-perkara sunnah, an-nawafil. Ketika seorang mampu menjalankan semua itu, maka Allah mengangkatnya sebagai seorang wali. Dan orang yang memusuhi wali berarti memusuhi Allah, dan orang yang memusuhi Allah kelak pasti akan binasa. Dalam hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari disebutkan, man adali waliya faqad anzatuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, niscaya ia akan hancur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi seorang wali minimal memiliki 2 kriteria. Pertama, beriman hingga akhir hayatnya, dan 2, istiqomah dalam menjalankan ketaatan yang fardu dan sunnah. 2 kriteria di atas tidak diragukan lagi ada pada diri ketiga pendiri NU, Kiai Hasyim, Kiai Wahab, dan Kiai Bisri. Kiai Hasyim adalah yang paling senior di antara ketiganya. Zamakhsyari Dhofir dalam bukunya Tradisi Pesantren menyebut pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Hasyim sebagai sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga keislaman di Jawa, Madura. Karenanya gelar kehormatan Hadratus Syekh Mahaguru disematkan pada beliau, Kiai Hasyim. Keberhasilannya dalam mencetak banyak ulama berpengaruh, penjaga tradisi Islam aswaja di Nusantara, adalah prestasi mengagumkan yang rasa-rasanya mustahil diraih kecuali oleh orang yang memiliki makom spiritual tingkat tinggi. Bergurunya Kiai Khalil, ulama Madura yang masyhur akan kewaliannya, ke pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Hasyim secara tersirat adalah bukti pengakuan Kiai Khalil atas ketinggian makom spiritual
yang dimiliki oleh muridnya Kiai Hasim. Oleh sebab itu NU baru berdiri setelah mendapat restu dari keduanya. Bagaimana dengan Kiai Wahab dan Kiai Bisri? Diceritakan dalam buku Mengenang Kiai M. Ali Ubaid bahwa pernah suatu ketika Kiai Wahab meminang Kiai Ali Ubaid, putra Kiai Abdul Ubaid, pendiri Ansor NU, untuk menjadi menantunya. Kiai Ali yang waktu itu masih nyantri di Ummul Qura, Makkah, menjadi gamang antara menerima dan menolak. Akhirnya Kiai Ali dengan ditemani Zaki Ubaid, kakaknya, sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan, sepupunya, untuk mengutarakan permasalahannya. Di luar dugaan, Kiai Hamid menjawab, "Kalau Kiai Wahab yang menginginkan, saya tidak berani. Kiai Wahab itu adalah wali terbesar di Indonesia. Seandainya seluruh wali di tanah Jawa memohon hujan dan Kiai Wahab tak setuju, maka tak jadi hujan," ujar Kiai Hamid. Padahal Kiai Ali sendiri sebenarnya akan dijodohkan dengan adik ipar Kiai Hamid, tapi tidak jadi setelah Kiai Hamid mengetahui niatan Kiai Wahab untuk mengambil Kiai Ali sebagai menantunya. Mustafa Helmi 2002 halaman 24. Alhasil Kiai Ali pun menikah dengan Mahfudah, putri Kiai Wahab. Mengenai kewalian Kiai Bisri, salah seorang guruku yang sikoh terpercaya, alumni pesantren Denanyar, pernah menulis catatan di akun Facebooknya tentang pengalaman mistis yang menimpa salah seorang karibnya. Kejadian tersebut bermula dari kebiasaan deres di Al-Quran yang dilakukan para santri di makam Mbah Bisri pada malam bulan Ramadan. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 00.30 dini hari. Seperti biasa, banyak santri membaca Al-Quran di seputar makam. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat ada sesosok orang yang memancarkan cahaya berdiri di atas makam. Tidak diketahui secara pasti dari mana ia datang. Teman saya yang melihat sosok tersebut menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak seorang pun di sekitarnya yang mengarahkan pandangan matanya pada sosok tersebut. Kepala mereka tetap menunduk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di tangan mereka. Rupanya hanya dia yang melihat sosok bercahaya itu. Spontan ia bangkit dari tempat duduknya, lalu meraih tangan kanan sosok tersebut dan menciumnya. Belum sempat melihat wajahnya, sejurus kemudian sosok itu hilang entah kemana. Beberapa tahun berikutnya teman saya ini berkesempatan menimba ilmu di Beirut, Lebanon. Ia mendapatkan kesempatan emas belajar ilmu agama pada seorang ulama besar abad ini, seorang pakar hadis dan berbagai disiplin ilmu yang lain, seorang wali yang sangat masyhur karomah-karomahnya, Syekh Abdullah Al-Harari, wafat 2 Ramadan 1429 Hijriah. Ketika teringat kejadian aneh di makam Mbah Bisri, ia langsung tanya kepada Syekh Abdullah. Beliau menjawab, sosok yang percaya itu adalah wali Mbah Bisri yang sedang keluar dari dalam makamnya. Karena mendengar cerita tersebut, beberapa murid Syekh Abdullah Al-Harari ketika berada di Jawa Timur menyempatkan diri untuk berziarah ke makam beliau dan berdoa di sana. Demikian tulis guruku. Pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, para pendiri NU, adalah bahwa kepemimpinan tidak hanya sekedar mengandalkan kualitas intelektual ataupun modal harta yang melimpah. Lebih dari itu, kepemimpinan harus diimbangi dengan semangat juang, keikhlasan dalam mengabdi serta kualitas ketakwaan pada Allah Ta'ala. Selama NU dipimpin oleh orang-orang mukhlis dan tetap konsisten dengan tujuan didirikannya, insya Allah NU akan selamanya menjadi ormas terbesar di Indonesia dan akan tetap berjaya ila yaumil qiyamah. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Amin, amin, amin. Allahumma amin.